Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai di 972 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin peningkatan sebesar 0,61% dalam 24 jam terakhir dengan harga di 20.300-an dan sepertinya berhasil bertahan di atas dari MA50. Nanti kita cek ya. Lalu selanjutnya untuk Ethereum dia meningkat dengan lebih signifikan sebesar 1,2%, basically kayak double-nya dari Bitcoin. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,63%, untuk XRP dia meningkat sebesar 4,65%, dan untuk Cardano dia meningkat sekitar setengah persenan, Solana meningkat sekitar ya nyaris setengah persen, Dogecoin meningkat sebesar 0,41%. Jadi overall cenderung meningkat semua ya. Nah, tetapi buat lo yang kemarin ngeliatin market, tahu bahwa sempat harga dari Bitcoin dan bukan cuma Bitcoin ya, tapi cryptocurrency market in general sempat ngedrop dengan signifikan dan cepat juga ya. Seingat gua sih ya, kayaknya waktu US market open. Dan penyebabnya adalah karena data-data ekonomi kalender kemarin yang kita sudah bahas nggak bagus hasilnya ya. Yang pertama itu kita bisa cek di bawah sini ada non-farm employment change. Itu kita bisa lihat better than expected untuk USD, ya lebih tinggi daripada forecast. Ini tentunya membuat USD lebih menguat ya. Lalu setelah itu kita bisa lihat ada juga ISM non-manufacturing PMI juga lebih tinggi daripada forecast. Ini juga memperkuat USD. Dan yang terakhir ada crude oil inventories, ya bahkan sampai minus di sini. Jadi ya, lagi-lagi ini sebenarnya data ini nggak bagus semua ya. Dan kalau kita lihat, kalau lo mau cek di DXY-nya, pada faktanya kemarin sempat menguat. Yaitu dia makanya penyebab dari cryptocurrency sempat ngedrop cukup signifikan kemarin. Tapi uniknya tiba-tiba opennya di bawah dari 20 dan BTC sekarang kembali di atas dari 20.000 ya. Karena kemarin ngedrop sampai di bawah 19.000 sampai di bawah 20 ribuan tuh, di 19.000 something. Nah, kenapa? Kalau menurut gua pribadi, salah satu penyebabnya adalah ini ya, di mana California akan mulai mengirimkan stimulus terhadap residents-nya di minggu ini ya. Jadi ini kalau lo ingat ya, gue udah pernah bahas beberapa bulan lalu. Dulu masih wacana, ya dulu masih wacana, belum pasti. Sekarang akhirnya beneran sudah terjadi dan ya minggu ini benar-benar akan dibagikan ceknya ya. Nah ini tentunya ada juga berhubungan dengan political move ya. Kita tahu di Amerika Serikat sebentar lagi election. Basically para governors mereka ingin di re-elect ya. Nah, sekarang cara termudah untuk mendapatkan hati dari para pemilih adalah dengan memberikan uang ya karena orang semua lagi kesusahan untuk beli barang ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ini tarik-tarikan dengan the Feds yang sedang mau menghilangkan demand di markets. Ya, gue cukup yakin aja Jerome Powell pasti pusing. Dan kalau ada yang bilang, tapi bang ini kan cuma di California, nggak terlalu inilah cuma satu state. Nah, gue pikir juga gitu. Ternyata kita bisa lihat ya, bukan cuma California. Yang pertama California. Nanti akan ada 18 states lagi yang mendapatkan stimulus. Seperti contohnya di sini ada Alaska ya. Ada Alaska, lalu ada ya California kayak tadi ya. Lalu ada Colorado, ada Delaware, ada Florida, lalu ada Georgia, ada Hawaii, Idaho, dan seterusnya ya. Jadi banyak banget, 18 states ya, berarti kurang lebih ya nggak setengah sih ya, seperempat, sepertiga ya, dari semua states akan mendapatkan stimulus. Nah tentunya stimulus ini akan memperlemah USD karena ya otomatis money printing ya. Jadi lagi-lagi ya gue cukup yakin nih sekarang si Jerome Powell pasti lagi pusing karena kebijakannya bisa dibilang berlawanan dengan pemerintah Amerika Serikat ya. Oke, nah sekarang kita akan coba geser ke chartnya ya. Dan untuk kalau chartnya kita bisa lihat Bitcoin berhasil bertahan di atas dari MA50, which is good ya. Ya, walaupun kita bisa lihat kemarin weeknya cukup dramatis sampai terendahnya di 19.700. Dan seperti yang gue bilang, ini reaksi terhadap data-data ekonomik yang nggak terlalu bagus ya dan memperkuat indeks dolar. Dan di waktu bersamaan ya bisa lihat juga buktinya indeks dolar juga mengalami penguatan yang cukup cepat. Tetapi kehilangan momentum ya. That's good. Kalau dia terus momentumnya jujurnya bikin deg-degan ya. Nah, jadi kita bisa putuskan atau bukan putuskan, kita bisa lihat bahwa PR Bitcoin untuk short term berhasil dia laksanakan. Nah, untuk sekarang PR-nya apa? Sayangnya masih sama ya, sayangnya masih sama.
Jadi bisa dibilang berhasil dilaksanakan, tapi belum sampai ending ya. Endingnya tuh kalau dia bisa mulai membuat higher lagi ya. Jadi untuk sekarang masih sama, bertahan di atas dari MA50 untuk short term-nya. Untuk long term, kita tahu bahwa dalam berapa hari lagi ya? Kita cek. Sebentar. Kita lihat, ini dia, Bitcoin ya. Kita bisa lihat dalam 3 hari lebih 21 jam lagi, dia akan weekly close. Nah, harapan kita adalah dia bisa weekly close di atas dari 19.200. Kalau dia bisa terjadi, ini merupakan pertanda bahwa ada kemungkinan Bitcoin bisa reversal. Sekali lagi ya, kemungkinan bisa reversal. Walaupun dengan catatan, secara makronya, kita nggak bisa bohong. Pada faktanya adalah dia masih cenderung bearish. Ya, kita bisa lihat di sini, dia membuat satu high, dia drop di sini membuat suatu low, membuat suatu lower high dan lower low. Jadi otomatis masih cenderung bearish. Tapi sekali lagi ada mulai kesempatan untuk bisa reversal, apalagi dibantu dengan Amerika Serikat yang akan money printing. Ya lagi-lagi 18 state itu otomatis dananya nggak kecil ya. Kalau dananya nggak kecil, ya kemungkinan besar money printing. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan selain itu yang kita akan tunggu juga adalah Bitcoin yang akan mengena MA20 atau retest 20. Ya, apabila sudah mulai retest 20, kita akan mulai ganti si MA20 ini dengan bull support band ya. Karena lagi-lagi bull support band ini adalah salah satu pertanda paling mudah untuk memperlihatkan kita dalam bull market atau bear market ya. Oke. Dan sekarang kita akan lihat di XY seperti pembahasan tadi ya, dia melemah ya. Kemarin sempat menguat karena data-data ekonomi calendars, tetapi sepertinya nggak terlalu berhasil dia bertahan, bahkan daily open-nya sekarang dibuat dari MA20. That's good. Ya, harapannya adalah ke reject 20 dan lanjut lagi ke MA50 ya. Nah, tapi kalau kita lihat ada yang cukup unik di sini, Nasdaq, S&P dan Dow Jones hari ini masih cenderung merah ya. 0,25% dan seterusnya. Untuk Nasdaq, ya bisa dibilang mereka sekarang cenderung ketahan oleh MA20 di daily ya. Jadi cryptocurrency cenderung lebih bagus dalam beberapa hari kebelakang ini ya, secara recovery ini lebih bagus ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan kita akan mulai bahas buy limit nanti di belakang. Tapi sebelum kita bahas buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, kalau ada yang bertanya, Bang, gimana nih gue pengen dukung TCI? Bisa dengan berbagai macam cara. Lo bisa like our videos, bisa share our videos, dan bisa juga menggunakan link refraktif di bawah. Ada banyak, lo bisa pilih sendiri your favorite cryptocurrency exchanger. Itu literally the biggest ones ada di situ. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja. Email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance bisa cek link refraktif di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ya pada tanggal 4 Oktober reclaim, tanggal 5 Oktober retest pertama. Nah, pertanyaannya pasti gini, Bang, kan udah retest pertama nih, berarti bisa buka long dong kalau sampai terjadi retest kedua pada hari ini atau besok ya. Ya bisa jawabannya tentunya ya. Tetapi dengan satu catatan. Bollinger Band-nya masih dekat, ya masih tipis di sini. Jadi ada probability dia bisa ke reject oleh Bollinger Band. Dan seperti yang kita tahu, Bollinger Band dengan deviasi 2 itu mengcontain sekitar 90%-an dari price action. Nah, jadi
Ini seringkali bisa menghambat price action untuk naik ke atas gitu, atau turun juga bisa kalau dari bawah ya, kalau lower band ya. Nah, jadi secara SOP boleh ya lu buka posisi long apabila terjadi retest kedua, tetapi dengan satu catatan, ada probability dia akan sulit naik sampai ke 20.800 karena Bollinger Band-nya masih belum buka gitu, belum kebuka ya. Nah, bisa juga jadi pertimbangan buat kalian yang mungkin lebih konservatif, instead of ambil TP-nya di 20.800, kalian bisa TP-nya di 20.400, yaitu di upper band dari Bollinger Band sekarang ya. Jadi itu untuk posisi long ya. Nah, untuk posisi short gimana? Nah, untuk posisi short itu kita bisa pertimbangkan apabila ternyata hari ini gagal daily close di bawah dari dia daily close di bawah dari MA50 ya. Jadi andai kan besok jam 7 pagi dia close-nya di sini misalkan. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, tinggal kita pertimbangkan mau TP-nya di mana nih. TP-nya bisa di MA20 atau bisa di 19.200. Nanti by the time ini kalau sampai benar-benar terjadi scenario yang bearish ya dan dia drop ke bawah, kemungkinan besar MA20 akan mendekati. Nah, kalau MA20 mendekati, maka jadinya si MA20 ini adalah TP yang konservatif. Nah, sementara 19.200 adalah TP yang agresif ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Bitcoin. Untuk spotnya, lo bisa pertimbangkan di beberapa tempat ya. Yang pertama MA50 bolehlah, ini bisa menjadi buy limit pertama kita. Tapi masih masuknya lebih agresif di sini ya. Ini buy limit pertama di 20.100. Lalu buy limit kedua ada di 19.200 dan buy limit ketiga ada di 18.400 ya. Dan secara struktur lagi-lagi Bitcoin mulai secara perlahan-lahan menunjukkan momentum yang lebih bullish ya, tapi lagi-lagi baru menunjukkan ciri-ciri, belum benar-benar terjadi full blown movement yang besar. Ya, jadi tinggal kita tunggu apakah ini bisa berlanjut atau tidak momentumnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan seperti yang kita bisa lihat, terjadi retest pertama di 1376. Dan sekarang mulai sepertinya ada resisten di sini ya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, apabila pada hari ini daily close-nya di atas dari 1376, ada peluang untuk posisi long. Nah, tetapi apabila daily close pada hari ini, atau lebih tepatnya besok lah jam 7 pagi, di bawah dari 1376,76, maka ada possibility untuk buka posisi short. Ya, jadi pada hari ini daily close sangat penting nih, menunjukkan apakah kita akan kesempatan untuk long atau short. Untuk posisi shortnya, ya, dengan skenario dia daily close di bawah dari 1376, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest lagi, sekali lagi ya. Kalau terjadi retest sekali lagi, maka ini akan masuknya retest kedua. Nah, retest kedua ini kita bisa pertimbangkan untuk buka short dan target TP-nya ada di, ya bisa dibilang 20 boleh. Ini target TP yang sangat konservatifnya ya. Nah, TP yang lebih agresifnya bisa pertimbangkan di 1242,27 ya. Untuk posisi long, ini dengan skenario daily close besok itu di atas dari 1376. Ya, kalau itu terjadi, kurang lebih seperti inilah ya. Dia daily close di atas, retest sekali, retest 2 kali, atau konfirmasi, dan lo bisa pertimbangkan buka posisi long. Nah, posisi long di sini, target TP-nya lo bisa pilih antara dua ya. Yang lebih konservatif bisa di Bollinger Band, atau lebih tepatnya di upper band di sini ya, di angka 1418-an ya. Kalau mau lebih mudah dibuletin 1410 aja deh ya, biar lebih konservatif lagi. Nah, buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1434,92 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long dan short di dalam price action yang kurang lebih di sini ya, atau price range daerah sinilah ya. Untuk posisi spotnya masih lo bisa pertimbangkan antara di MA20 ya, yang ada di 1333 atau di 1242 ya. Jadi itu kurang lebih untuk secara spot dan long plus juga shortnya ya. Perbedaannya apa? Untuk futures position itu adalah jangka pendek ya, lu hold paling lama seminggu lah ya. Nah, tetapi kalau untuk posisi spot itu jangka panjang. Lo berpikir nggak cuma seminggu 2 minggu, lo pikir bulanan bahkan sampai tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum.
Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, kita bisa lihat kemarin BNB itu, atau lebih tepatnya kemarin lusa pada tanggal 4 Oktober, dia retest pertama, ya. Dan pada tanggal 5 Oktober kemarin ternyata dia nggak retest, ya. Dia kita bisa lihat di sini highest positionnya itu di 296,5. Ini di 296,8. Nyaris kena tapi enggak, ya. Nah, tetapi retest keduanya sepertinya terjadi pada hari ini. Ya, jadi buat lu yang sudah nunggu-nunggu posisi short di BNB, sekarang harusnya sih udah dapat ya kalau lu sudah buka pending order. Nah, target TP untuk posisi short kita di mana? Target TP-nya adalah di 282,7 yang sekarang bisa dibilang confluence juga dengan MA50. Bahkan 20 juga sudah mulai mendekati ya. Jadi in theory, andaikan sampai ini mulai turun, harusnya ya ini akan menjadi satu support yang cukup baik. Nah, di waktu bersamaan juga ini terdukung si resistennya dengan Bollinger Band. Ya, Bollinger Band-nya juga masih tipis di sini. Jadi menurut gua posisi short sekarang di 296,8 ini cukup bagus secara setupnya. Ya. Jadi itu untuk posisi short. Untuk posisi long seperti apa? Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Ya, ini skenario terbaiknya. Misalkan dia udah dapat retest lagi nih, udah buka short kita. Nah, dia turun. Kita kena TP nih. Set, kena TP. Retest. Nah, ini jadi retest 1. Retest lagi. Ini retest kedua. Kita bisa pertimbangkan buka posisi long di 282,7. Atau alternatifly bisa juga pilih salah satu MA yang ada di sini. Ya 50, 20 atau struktur 282,7. Yang penting terjadi retest 1, retest 2, dan naik ke atas. Ya. Tentunya target TP-nya sekali lagi menggunakan 296,8. Jadi literally secara visual harusnya gampang banget ya. Ini kan resisten ya, resisten ke reject turun. Turun ketemu support. Support retest 2 kali, konfirmasi naik ke atas, TP-nya di resisten lagi. Ya, jadi lagi-lagi nggak ribet ya. Gua nggak terus suka lah trading-trading yang ribet. Hidup udah ribet, jangan dibikin tambah ribet. Ya. Untuk spot, lo bisa pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 282,7, tetapi dengan mindset lebih long term. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan secara struktur jujurnya lumayan bagus. Ya. Dia sekarang lagi mulai mencoba untuk melawan suatu lower high yang terbentuk pada September pertengahan lah di sini. Ya. Andaikan BNB mulai bisa daily close lagi di atas dari 296,8 secara konsisten, itu berarti dia mulai membuat suatu higher high, dan tentunya itu adalah pertanda yang lebih bullish. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat bahwa pada tanggal 4 Oktober lalu dia reclaim tapi tipis ya. Nah, tetapi pada tanggal 5 Oktober dia sudah jadi retest pertama, dan sekarang kita mungkin sudah siap-siap untuk ya lagi-lagi mencari posisi long. Tetapi dilemanya untuk Matic ini basically the same seperti dilemanya Ethereum kayaknya ya. Bukan Ethereum, sorry. Sama dilemanya kayak BTC. Jadi kalau lu mau ngelong di sini, permasalahannya terlalu dekat sama Bollinger Band. Nah, jadi untuk Matic kurang lebih secara ininya sama lah ya, sama seperti BTC. Kalau sampai terjadi di tes kedua, boleh buka posisi long. Ya, secara SOP nggak salah. Dan RSI juga masih lumayan jauh di bawah dari 70 ya. Tapi target TP-nya lu mungkin bisa pecah jadi dua. Yang agresif bisa pertimbangkan di MA 200. Nah, yang lebih konservatif lu TP-nya di Bollinger Band atau di upper band lah tepatnya ya. Dan kalau lu lihat upper band tuh sekarang sekitar ya basically kurang lebih dekat-dekat di harga running sini ya. Sekitar 85 lah ya, 85 senan sekitar di situ ya. Jadi kalau sampai terjadi lagi retest sekali lagi, lu TP antara di sini di Bollinger Band atau di 200 ya. Tentunya 200 lebih agresif ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short, itu bisa saja terjadi apabila ternyata jebol ke bawah nih. Saat retest gagal, malah jebol ke bawah. Nah, kalau terjadi retest 1, retest 2, nah lu malah bisa buka posisi short. Nah, posisi short ini lu bisa pertimbangkan TP antara di MA50 atau bisa juga di 20 yang sedang berkonfluence dengan 77 sen. Ya. Jadi itu adalah untuk posisi long dan short di Matic. Untuk spotnya, lu bisa pertimbangkan antara di 83 sen, ya, atau bisa pertimbangkan di 77 sen. Lagi-lagi dengan pemikiran long term, dan sekali lagi untuk spot jangan all in, ya, bentuknya lebih ke averaging kayak nabung jangka panjang. Oke, dan Cardano, seperti yang kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama, ya, tepatnya itu pada tanggal 4 Oktober reclaim. Tanggal 5 retest pertama, dan kita lihat apakah pada hari ini kita dikasih kesempatan untuk membuka posisi long atau tidak ya.
Jadi buat elu yang sudah siap-siap untuk buka posisi long, kalian bisa buka pending order di sini ya. Kalau kena wick ya sudah, berarti lu dapat posisi long. Target TP-nya antara di MA20 atau di 44 sen yang basically sekarang ada di angka yang kurang lebih sama ya. Jadi sekali lagi, buat lo yang sudah nunggu posisi long di sini, tinggal buka pending order. Apabila kena, ya sudah, tinggal tunggu target TP di 44 sen. Ya, itu untuk posisi long. Untuk posisi short, kita tinggal balik logikanya. Ya, andaikan kita dapat the best scenario, ya, kita dapat posisi long, naik ke atas, ke reject tuh sama 44, reject 1, reject 2. Nah, kita bisa buka posisi short di 44 sen dengan target TP-nya dibalik ke posisi long kita, yaitu di 43 sen. Ya, jadi lagi-lagi simple, nggak ribet. Ya. Dan itu adalah posisi long dan short. Untuk posisi spot, basically the same untuk posisi long ya. Kalian bisa, ya benar-benar. Untuk posisi spot ya, posisi spot sama dengan posisi long, yaitu di daerah 43 sen di sini. Tapi dengan mindset jangka panjang dan jangan all in ya. Lebih kayak DCA murni aja. Ya, tapi bedanya kalau DCA murni kan nggak ngelihat chart, ini lihat chart. Ya, jadi DCA plus-plus lah kesannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan bisa dibilang ini adalah penutup untuk DCWT kita pada hari ini. Dan ya mungkin beberapa delu yang terus mengikuti DCWT sudah bosan mendengarnya, tapi sekali lagi gue ingatkan, cryptocurrency markets ini adalah market yang masih sangat muda ya dan sangat volatile. Ada peluang yang besar, di waktu bersamaan ada resiko yang besar juga ya. Maka dari itu gue pribadi menyarankan ya, jangan berpikir short term, jangan berpikir seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Berpikirlah tahunan ke depan ya. Karena kalau kita mikirnya tahunan ke depan, ya kita akan bisa memanage uang yang dimasukkan ke cryptocurrency market juga dengan lebih baik ya. Intinya jangan pakai uang panas ya. Kalau pakai uang panas, ujung-ujungnya kayak 80% lebih lah, ujung-ujungnya cut loss karena lu harus pakai untuk bayar ini bayar itu ya. Jadi seperti yang gue sudah sering bilang, mendingan masukin ratusan ribu tapi konsisten dan dingin daripada masukin ratusan juta tapi besoknya tiba-tiba ya lu butuh cairin ini, butuh cairin itu karena harus bayar ini dan itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.